Suatu sukacita tersendiri kalau hari ini masuk di bulan November, minggu pertama. Saya sebagai Bapak Rohani boleh menyapa semua anak-anak rohani kami, cabang kekasih kami yang ada di Betania Besling, Pasar Baru di kota Jambi. Bahagia sekali bisa menghentar Anda untuk memasuki dan melangkah sepanjang bulan November dalam pengurapan Allah. Iya, tema kita adalah hidup dalam pengurapan, life under anointing. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya setiap saudara harus punya kemampuan untuk melaksanakan hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kemampuan itu adalah kemampuan yang adikodatri yang didapatkan daripada kuasa Roh Kudus. Jadi bagian yang menarik dari kehidupan orang Kristen adalah setelah Anda diselamatkan, bukan cuma sekedar Anda duduk-duduk lalu menunggu dijemput untuk masuk surga. Enggak, saudara ya. Tuhan ingin supaya saudara melakukan hidup kebenaran. Lalu setelah itu hidup kebenaran, hasilnya adalah hidup yang berbuah. Dan kerinduan Tuhan adalah setiap saudara dan saya waktu setelah diselamatkan selalu mampu melakukan hidup dalam kebenaran. Bulan lalu kita belajar tentang berkorban sebagai gaya hidup kerajaan Allah. Nah, semua yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu semua yang kita sayangi, semua yang berharga bagi kita, atau semua yang Tuhan minta untuk diserahkan kepadanya daripada saudara, itu dipandang Tuhan sebagai sebuah korban. Buat kita yang melakukannya, Bapak Ibu nggak mudah menyerahkan apa yang kita sayangi, apa yang kita eman-eman, apa yang kita hargai, itu nggak mudah kita serahkan kepada Tuhan. Kalau tidak diberi yang namanya kekuatan untuk mendorong kita melakukannya. Nah, kekuatan itulah yang disebut dengan pengurapan. Pengurapan itu menurut saya ada dua dalam Alkitab ya. Ada pengurapan secara umum dalam Perjanjian Baru, ya di mana semua orang percaya sesuai dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20 yang mengatakan di sana bahwa tetapi kamu semua beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kalau kita baca di ayat yang pertama di sana dijelaskan ada banyak orang-orang yang menolak hidup dalam kebenaran. Telah muncul antikristus di akhir zaman sekarang ini. Dan siapakah itu antikristus? Untuk masa sekarang ini memang bukan orang-orang yang akan menangkapin orang percaya yang tertinggal lalu dianiaya supaya menyangkal Yesus, bukan ya. Tapi pada konteks ayat ini adalah orang-orang yang menolak melakukan kebenaran itu adalah orang-orang yang antikristus. Sesuai dengan Galatia pasal 4 ayat yang keempat sampai yang keenam, di sana dijelaskan dan dikatakan bahwa kita ini telah disebut sebagai anak, bukan hamba perbudakan, hamba terhadap hukum Taurat. Tapi kita adalah anak kerajaan oleh karena Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Kenapa ditulis dengan kata roh anaknya, bukan Roh Kudus? Roh anaknya punya pengertian bahwa kehidupan kita itu harus serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Nah, waktu manusia diciptakan itu serupa dengan gambaran Allah anak. Dan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia bisa dilihat oleh manusia setiap saat kala itu, maka kita harus sempurna sesuai dengan kehendak Bapa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu makanya ketika Yesus berhasil melaksanakan hukum Taurat dan kita sekarang hidup di dalam yang namanya kasih karunia, Yesus hidup dalam diri kita lewat rohnya supaya kita dibimbing dengan roh Kristus. Apa artinya Kristus? Yang diurapi. Nah, itulah bagian di mana saudara dan saya diurapi. Pengurapan itu ada dalam hidup kita lewat hadirnya Roh Kudus atau Roh Kristus itu di dalam diri saudara. Dialah yang akan memimpin kita dalam tutur kata, perbuatan, perilaku untuk serupa dengan Kristus. Untuk mengampuni, daging kita nggak mampu. Roh Kristus, pengurapan itu akan memampukan Anda untuk mengampuni. Untuk menabur, untuk berkorban. Ya, daging kita nggak pernah mau untuk berkorban. Tapi Roh Kudus itulah, atau Roh Kristus itulah yang memampukan saudara untuk punya keberanian buat melakukan hidup berkorban. Apalagi bersyukur kepada Tuhan, ini proses ya sertifikasi daripada lahan tanah di GBI Pasar Baru Betania Blessing Jambi sedang on progress, perataan tanah udah progress, nanti akan membangun. Dan tentunya dibutuhkan anak-anak Tuhan yang punya hati untuk mau berkorban terhadap rumah Tuhan ini seperti perwira Kapernaum, seperti Cornelius. Untuk melakukannya Anda perlu pengurapan. Orang pelit, orang kikir itu adalah orang-orang yang hidup di luar pengurapan, yang melakukan kehendak dagingnya sehingga nggak melakukan kebenaran. Itu yang disebut sebagai antikristus. Jadi KTP-nya Kristen, dia ada di gereja tapi hatinya antikristus. Artinya apa? Menolak selalu kehendak Allah dalam hidupnya. Menolak selalu permintaan Allah dalam hidupnya. Itu antikristus zaman sekarang. Itu makanya mari kekasih Tuhan, mari coba pelajari baik-baik. 1 Yohanes pasal yang kedua ya, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 itu. Itu penting sekali untuk Anda ketahui karena kita sekarang kali nggak sadar kalau kita ini telah menjadi antikristus, di mana kita menolak kehendak Kristus untuk melakukan kebenaran yang Dia berikan buat kita.
kita. Sekali lagi kebenaran adalah Yesus sendiri, Yohanes 14 ayat 6. Di mana dia adalah pribadi yang berinkarnasi dalam diri kita. Dia masuk dalam diri kita. Tujuan Allah adalah pengen membawa kita sampai kepada tujuannya. Yaitu apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya mari jemaat yang di Jambi dan dimanapun Anda berada. Ini akhir zaman. Jangan main gereja-gerejaan lagi. Hiduplah dalam pemerintahan Kristus. Anda perlu pengurapan untuk Anda rajin ke gereja. Anda perlu pengurapan untuk melayani Tuhan. Anda perlu pengurapan untuk hidup dalam kehendak Allah. Karena itu yang paling penting di akhir zaman ini. Supaya Anda bukan anti-Kristus, tapi pelaksana Kristus di dunia ini. Pernahkah Anda tanya sama pasangan Anda, kira-kira saya ini dipandang oleh engkau udah punya kehidupan Kristus belum? Udah seperti Kristus belum? Nah itu dia itu. Itu penting banget untuk Anda pertanyakan dengan pasangan Anda. Supaya Anda bisa mengkoreksi diri. Sejauh mana Kristus atau rohnya itu menguasai kehidupan Anda. Untuk menjadi pelaksana yang namanya kehendak Allah dalam diri saudara. Ingat bulan ini adalah Life under anointing, hidup dalam pengurapan. Pengurapan umum untuk semua anak percaya untuk melakukan kehendak Allah. Dan Anda akan diberi kemampuan untuk hidupnya. Pengurapan khusus untuk anak-anak Allah yang mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Supaya hidupnya menyenangkan Tuhan. Doa saya minta saudara, mari belajar hidup dalam pengurapan Tuhan. Supaya Anda semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Dan siap dijemput dalam perjamuan kawin anak domba. Tuhan berkati. Salam dari Kota Bontang. Haleluya.